Ya, pemirsa, rahasia data pribadi warga kian tidak terjamin. Berulang kali hacker sukses membobol data pribadi masyarakat, bahkan data di lembaga-lembaga pemerintah. Ya, pemirsa, kebocoran data publik sudah banyak terjadi di sejumlah negara. Untuk itu, pemerintah dan masyarakat harus bisa menjaga data agar tidak bocor. Pemerintah diharapkan segera meluncurkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk mengatur dan menindak mereka yang memanfaatkan akses ilegal untuk kepentingan pribadi. Ya, pemirsa, ratusan data diperjualbelikan dan bahkan diumbar secara gratis di sebuah forum diskusi hingga pasar gelap, pemirsa. Tidak hanya data pribadi, para peretas pun mengklaim memiliki data perusahaan, data instansi pemerintahan, dan bahkan data rahasia milik negara. Tampaknya masalah kebocoran data ini bak penyakit kronik yang tidak kunjung sembuh di Indonesia, pemirsa. Lalu bagaimana upaya mengatasinya? Kita sudah bersama dengan Chief Technology Officer MNC Group, ada Pak Yudi Hamka. Selamat sore, Pak Yudi. Selamat sore Mas Pram, apa kabar? Pak Yudi, alhamdulillah baik. Pak Yudi, gimana kabar Pak Yudi? Sehat-sehat selalu, sehat Pak luar Yudi, biasa. Terima kasih. ini di tahun 2022 kebocoran data ini kembali masif. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih Pak Yudi? Sistem pengamanan kita yang rendah kah? Apa teknologi kita yang semakin menurun kah? Atau seperti apa Pak Yudi? Ya, ini isu cyber ini bukan hanya kita di Indonesia ya. Mhm. Ya memang akhir-akhir ini isu ini sangat gencar dalam beberapa hari terakhir. Tapi saya boleh kasih beberapa fakta dan beberapa data bahwa kejahatan siber itu sebetulnya di 2021 saja sudah mengakibatkan kerugian di level dunia ya. Mhm, Itu mhm, sebesar 6 triliun US dollar. mhm, mhm, 6 triliun US dollar. Dan ini nanti akan ada peningkatan, infonya sudah ada peningkatan sekitar 3 triliun US dollar dari 2021 ke 2022. Nah, di 2025 diprediksi bahwa kejahatan siber ini diperkirakan akan merugikan dunia sebesar 10,5 triliun US dollar di Pak Yudi, 2025. ini sebesar itu memang dampaknya seperti apa nanti Pak Yudi? Jadi kita bisa lihat bahwa semua saat ini kan diatur oleh teknologi, semua Mhm, di-manage oleh teknologi, mhm, kota di-manage oleh teknologi, perbankan di-manage oleh teknologi, jasa keuangan diatur oleh teknologi. mhm, Nah, ketika pusat teknologinya kena serangan, maka mhm, selesai gitu. Jadi untuk bisa meruntuhkan, kalau dulu ada perang ya kan antar mhm, negara, sekarang mhm, perangnya perang mhm, cyber. mhm, Meruntuhkan satu negara bisa dilakukan dengan melakukan serangan malware atau serangan ransomware kepada negara mhm, tersebut dan mhm, sistem keamanan dari negara tersebut. Ini mhm. sangat memprihatinkan sekali dan harus menjadi apa ya kepada kita semua, early warning kepada kita semua untuk bisa berbenah secepat-cepatnya. Oke, Pak Yudi, ini kan ratusan data juga diperjualbelikan di sebuah forum diskusi hingga pasar gelap oleh para hacker ini. Apakah ini karena salah satu faktor bahwa keamanan cyber kita lemah? Gini ya, isu cyber security itu tidak bisa dari satu aspek saja. Jadi Mhm, harus bisa dilihat dari sisi yang lebih komprehensif. mhm, Karena intinya ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama adalah tentu masalah teknologi adalah masalah yang paling penting. mhm, Bagaimana celah kita di pintu masuk, umpamanya di network-nya, mhm, bagaimana celah kita di infrastrukturnya, mhm, bagaimana celah kita di platformnya itu sendiri, apakah sudah di-develop sesuai dengan best mhm, practices, ya kan? Kemudian data aksesnya itu sendiri apakah sudah mhm, diatur dengan teknologi yang baik. mhm, mhm, Tetapi tidak hanya itu, kalau kita lihat aspek proses dan aspek people menjadi peranan yang sangat penting juga. mhm, mhm, Bahwa kita lihat bahwa di kebocoran atau serangan-serangan cyber related security bahwa 60% data menyebutkan 60% itu oleh people gitu. mhm, Bahkan oleh orang-orang yang datang yang ada dari dalam. Ya, mhm, jadi kalau dari luar susah atau memerlukan two factor authentication, maka satunya masuk, satunya lagi berada dari dalam. Akhirnya jebol lah gitu kan satu platform. Nah, ini perlu dilihat secara komprehensif. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya perlu dilakukan upaya single response center. Jadi kalau kita ada isu security sama ya di beberapa korporasi yang menerapkan IT governance yang baik atau mhm, teknologi governance yang baik, mhm, mhm, kalau ada satu serangan, maka kita harus membuat response team yang terkoordinir. Harus mhm, ada satu organisasi yang nanti memimpin response team tersebut, kemudian menangani insiden tersebut, dan memastikan bahwa serangan-serangan tersebut, apa yang bocor, apa yang tidak bocor, apa yang sudah diamankan, mhm, dan melakukan komunikasi yang jelas. mhm, Yang kedua, perlunya dilakukan untuk perbaikan ke depan, mhm, melakukan audit kepada sistem-sistem inti atau mhm, sistem-sistem kritikal. mhm, Nah, ini sangat penting sekali, Mas Bram. mhm, Karena kebanyakan yang develop, apalagi sekarang ya dengan masa digitalisasi, kita juga bisa meng-hire bukan karena susahnya cari orang di SDM ya mhm, mhm, untuk membangun teknologi platform itu,
maka banyak sekali melakukan outsourcing. Nah, kalau outsourcing, orang di luar perusahaan kita yang melakukan development, bagaimana kita bisa menjamin bahwa mereka melakukan development dengan baik? Dan bagaimana kita bisa menjamin bahwa data yang mereka pegang itu juga data yang benar? Karena bukan 100% di dalam lingkup karyawan kita sendiri. Dan yang ketiga tentunya adalah, kalau saya pikir kita perlu segera berbenah dan mungkin menggandeng satu perusahaan security di level dunia, yang bisa membantu kita, membantu pemerintah, dan juga membantu berbagai macam pihak yang melakukan digitalisasi di Indonesia untuk meningkatkan keamanan cyber security-nya. Sebagai salah satu contoh saja, kenapa kita harus berpartner? Karena di dunia ini R&D di security itu berkembang cepat, R&D di teknologi berkembang cepat. Banyak perusahaan security itu membudgetkan R&D-nya ada yang $4 billion, $5 billion, $5 miliar untuk supaya bisa melihat semua aspek teknologi security sehingga menjadi komprehensif dan selalu menjadi yang terdepan, lebih depan daripada para hacker, ya kan? Nah, ini akan susah sekali kalau kita lakukan secara sendiri-sendiri di Indonesia. Tapi mungkin kita perlu berpartner, tapi yang paling penting setelah kita berpartner, kita harus memastikan bahwa di Indonesia kita punya kemampuan untuk memanage, untuk bisa membangun cyber security operation center sendiri dengan yang lebih solid lagi ke depan. Oke, baik Pak Yudi. Pak Yudi, kan kebobolan data ini sebenarnya sudah lama terjadi. Lalu apakah pemerintah sebenarnya sudah mencari solusi seperti tahapan-tahapan yang Anda katakan tadi? Ya, kalau saya pikir mungkin perlu pendekatan yang lebih terintegrasi, ya. Perlu ada satu pihak yang mungkin diberikan empowerment untuk bisa melakukan seperti tadi best practice kayak melakukan audit untuk semua. Karena sistem itu bukan hanya sistem perbankan, bisa aja masuknya dengan sistem website umpamanya. Ya kan? Kita punya ribuan website, pemerintah punya ribuan website, swasta punya ribuan website. Ini adalah celah-celah juga untuk orang masuk gitu. Untuk melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dari sisi cyber security kalau website ini juga tidak dibangun dengan security yang solid. Itu salah satu contoh saja. Jadi menurut saya perlu ada satu organisasi nanti yang harus bisa mendrive ini ke depan, yang diamanahkan untuk bisa betul-betul memberikan satu baseline security yang apa adanya dulu sekarang. Mungkin tidak sempurna, tetapi kita harus tahu apa yang di mana kita lemah. Kita harus tahu yang paling parah adalah kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu kan gitu. Kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu, itu lebih bahaya. Kita melakukan baselining. Setelah itu kita ukur dengan best practice yang ada di luar. Best practice dari sisi keamanan cyber security. Nah, nanti kita buat roadmap ke sana. Nah, ini adalah transformasi yang harus dilakukan supaya kita bisa menutup berbagai macam celah, baik dari sisi teknologinya, baik dari sisi prosesnya, baik dari sisi people-nya juga. Dan satu hal terkait dengan people yang perlu kita lakukan secara komprehensif adalah juga melakukan edukasi pada masyarakat. Masyarakat Indonesia ini suka dengan hal-hal yang gratis kan, ya kan? Kita suka download software gratis, aplikasi gratis, yang gratisan yang mungkin video-video gratis kita download. Tapi kita nggak sadar bahwa kita begitu mendownload dari situs-situs yang memberikan aplikasi gratis. Nah, datanglah itu, bukan hanya aplikasinya, bukan hanya video kontennya, tapi juga malware-nya juga ikutan, virusnya juga ikutan. Ini yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat, sehingga kita secara nasional bisa menjadi target untuk cyber security vulnerability yang lebih jauh lagi ke depan. Pak Yudi, jadi berarti banyak celah di sistem di Indonesia ini bisa menjadi peluang para peretas untuk membobol setiap data yang ada gitu? Oh, pasti. Jadi kalau begini, 100% aman itu kalau kita di internet ya. Internet itu kan sebetulnya kan sesuatu yang sangat terbuka, ya kan. Jadi kalau begitu kita berdigitalisasi, begitu kita memulai bisnis di internet, kita harus siap. Artinya harus siap apa? Harus siap, kata orang harus siap juga ditelanjangin gitu. Karena ini memang benar-benar the wild isi yang benar-benar terbuka gitu. Nah, ini kita harus lihat dan kita harus bisa menjaga dari segala sisi. Tadi yang saya sebutkan terkait dengan teknologinya, terkait dengan pintu masuknya, terkait dengan sistem development-nya. Tetapi yang penting juga terkait dengan data. Nah, data menurut saya perlu kita klasifikasikan. Mana sih data yang sifatnya umum? Ya kan, tadi kan narasumber sebelumnya menyatakan bahwa kita perlu mengakses juga seberapa besar kerugian material dari data tersebut. Tetapi kita untuk tahu itu saja, kita harus bisa melakukan klasifikasi. Mana yang sifatnya data umum, mana sifatnya data yang sifatnya adalah rahasia, yang mungkin tidak memberikan dampak ekonomi, tapi cukup konfidensial, karena ini terkait dengan confidence masyarakat juga. Dan yang ketiga adalah mana data-data yang sifatnya super konfidensial, ini harus diklasifikasikan. Dan pada waktu kita klasifikasikan,
teknologi akan membantu, tetapi policy untuk bisa menerapkan siapa yang bisa mengakses data apa, ini juga sama pentingnya dengan penerapan teknologi tersebut. Nanti teknologi melakukan otomasi, begitu akses kontrolnya sudah didefinisikan, maka teknologi akan mengautomate proses itu, sehingga aplikasi dari prosesnya bisa berjalan dengan baik. Saya kira harus dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi ke depan. Oke, Pak Yudi, kalau menurut Anda dari kacamata ini kendala apa saja sih yang dialami di Indonesia sehingga ini biar agar keamanan cyber ini benar-benar aman seperti itu? Ya, seperti kita sebutkan tadi ya, bahwa kita perlu mempunyai baseline security. Jadi pondasi dasar security kita ini saat ini seperti apa sih? Kalau saya lihat berbagai macam instansi ini kan pondasinya berbeda-beda ya. Mungkin Kominfo karena lebih dekat dengan ICT, dengan teknologi mungkin lebih kuat daripada instansi lainnya. Tetapi instansi lainnya mungkin tidak sekuat Kominfo. Mungkin yang di daerah mungkin lebih vulnerable lagi. Jadi kita melihat satu isu ini secara komprehensif, lakukan audit dan penetration testing secara komprehensif ya. Kemudian setelah itu kita baca baseline-nya dan lakukan kita ukur dengan best practice yang ada di luar sana. Best practice institusi-institusi atau perusahaan-perusahaan yang mengaplikasikan security dan menganggap security itu adalah sesuatu yang sangat penting dan kritikal. Nah, waktu kita melakukan baselining, maka kita buat step by step untuk bisa memperbaiki sedikit demi sedikit kebocoran-kebocoran di sistem tersebut supaya kita overall mempunyai service yang lebih aman lagi. Setelah itu kita perlu lakukan monitoring. Jadi kita perlu lakukan monitoring ya, dan monitoring itu juga mungkin kita bisa lakukan silent monitoring juga. Jadi mungkin kalau ada security operation center-nya di level pusat, masuk aja ke satu platform dan coba kita dari dalam hack ke situ gitu. Nah, di situ apakah bisa masuk atau enggak? Tapi kan ini kan orang kita sendiri yang melakukan penetration testing. Tapi secara silent gitu. Karena kalau nanti saya akan lakukan pentest ke instansi Anda ya gitu. Nanti mereka udah langsung berbenah gitu. Nah, Pak Yudi, mungkin ini berapa lama yang dibutuhkan pemerintah ini bisa membenahi semua ini, Pak Yudi? Apalagi terbentar lagi udah mau pemilu, Pak Yudi ini. Ya, security itu bukan satu proses yang selesai, Mas Ramya. Jadi security itu adalah ongoing concern kalau kita lihat. Cyber security itu adalah ongoing concern yang terus-menerus. Karena hacker itu nggak akan berhenti dalam satu isu, dalam satu teknologi platform. Dia akan terus berkembang, berkembang. Nah, dengan melakukan baselining dan melakukan roadmap, kita akan terus ukur. Setelah itu kita lakukan ongoing development, ongoing R&D untuk cyber security yang lebih baik lagi ke depan. Saya pikir ini menjadi satu hal yang mungkin dari sisi budget juga harus disiapkan. Karena cyber security memerlukan investasi di sisi teknologi. Tetapi kalau semuanya kita lakukan sendiri akan sangat sulit. Nah, mungkin kita perlu partner juga, banyak sekali perusahaan security kelas dunia di sana yang bisa berpartner dengan Indonesia. Tetapi dengan satu objektif bahwa pada satu saat akan ada knowledge transfer dari mereka ke anak-anak bangsa yang bisa memimpin cyber security response team secara domestik dan secara lokal. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yudi Hamka telah berbagi informasi bersama kami di MNC News Now selaku Chief Technology Officer MNC Group. Semoga ini pemerintah segera berbenah ya Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Yudi. Salam sehat dan selamat sore. Terima kasih Mas Bram. Terima kasih. Selamat sore.